Pernahkah Anda merasa seperti sedang dimainkan oleh seseorang? Bukan secara terang-terangan, tapi melalui kata-kata yang dibungkus kepedulian, tindakan yang seolah demi kebaikan Anda, padahal tersembunyi maksud lain, itulah manipulasi. Ia tidak berteriak, ia berbisik, ia tidak menekan langsung, ia memutar, seperti ular yang melilit perlahan. Dan sebelum Anda sadar, kendali atas pikiran dan emosi Anda sudah bukan milik Anda lagi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Hari ini saya ingin mengajak Anda mengenali cara stoikisme membongkar dan mengalahkan manipulasi. Bukan dengan konfrontasi, tapi dengan keteguhan jiwa. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, kekuatan. Pertama, kesadaran diri. Dalam dunia stoik, semua dimulai dari satu hal, kesadaran atas pikiran sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang bisa membuatmu marah, maka dia sedang mengendalikanmu." Dan pertanyaan besarnya, mengapa kita memberi mereka kendali itu? Orang manipulatif bergantung pada reaksi Anda. Begitu Anda merespons, Anda bermain di lapangan mereka. Mereka membentuk narasi, dan Anda ikut tampil di dalamnya. Tapi jika Anda sadar, jika Anda melihat permainan itu, maka Anda bisa memilih untuk tidak bermain. Yang kedua, seni tidak bereaksi. Diam adalah tindakan. Saya tahu, diam seringkali dianggap lemah. Tapi di stoikisme, diam bukan kelemahan. Diam adalah senjata. Diam berarti Anda memilih untuk tidak ikut arus. Anda melihat drama yang dibuat dan menolak menjadi bagian dari naskahnya. Saat Anda diam, Anda membuat mereka bingung. Mereka mencari tombol, tapi tak menemukannya. Dan disitulah kekuatan berpindah. Ketiga, keheningan, pedang tersembunyi yang mematikan. Orang manipulatif hidup dari kebisingan, dari perdebatan, pembenaran, dan rasa bersalah yang mereka tanamkan. Tapi Anda tahu siapa yang tidak bisa dikalahkan? Orang yang tidak bereaksi, tidak ikut bicara, dan tidak tertarik masuk ke dalam permainan itu. Keheningan Anda memaksa mereka bermain sendiri, dan pada akhirnya, mereka akan kelelahan melawan bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Keempat, validasi diri. Anda tidak harus membuktikan apapun. Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda orang baik. Anda tidak perlu berdebat agar terlihat benar. Anda cukup tahu siapa diri Anda. Ketika seseorang mencoba memutar balik kenyataan, cukup pegang kebenaran versi Anda. Bukan untuk menang, tapi untuk menjaga keutuhan batin Anda. Kelima, satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, pilihan Anda. Ingat, mereka bisa mengendalikan kata-kata mereka, tindakan mereka, bahkan suasana ruangan. Tapi mereka tidak bisa menyentuh pilihan Anda. Dan ketika Anda memilih untuk diam, untuk tidak terpancing, untuk tidak menjelaskan diri Anda kepada yang tidak mau mendengar, maka mereka kehilangan kekuatan. Menghadapi orang manipulatif bukan soal menang debat. Bukan soal membongkar mereka satu persatu, tapi tentang bagaimana Anda tetap menjadi diri sendiri di tengah permainan mereka. Jadilah seperti batu karang di tengah ombak, tenang, kuat, dan tidak tergeser. Karena pada akhirnya, bukan apa yang mereka lakukan yang menentukan, tapi bagaimana Anda meresponsnya. Kalau Anda merasa pelajaran ini membuka sudut pandang baru, jangan ragu untuk tekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini ke seseorang yang mungkin sedang bergumul dengan manipulasi dalam hidupnya. Siapa tahu, ini adalah insight yang mereka butuhkan untuk bangkit. Dan tulis di komentar, pernahkah Anda menghadapi orang manipulatif? Dan bagaimana Anda meresponsnya sebelum dan sesudah mengenal stoikisme? Saya akan baca satu persatu, karena dari cerita-cerita nyata itulah kita semua belajar lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, bertindak dengan bijak, dan taklukkan tanpa reaksi. Itulah kekuatan sejati menurut stoikisme.